Morkanakindo adalah sejenis permainan catur, Chinese chess. Menurut sejarah legenda Tiongkok, permainan catur ini sudah ada sejak zaman negeri Samkok atau Perang Tiga Negara Tiongkok. Permainan ini sesuai dengan kondisi serta situasi yang berhubungan atau kaitan dengan pertempuran di zaman tersebut, sehingga terkenal slogan The Art of War and Management dalam karya Sun Tzu. Pengenalan karakter dan aturan main. Raja berfungsi sebagai raja. Cara bermain, bidak raja hanya boleh berjalan satu langkah lurus ke depan. Satu langkah lurus ke depan. Atau mundur. Atau ke kiri. Kanan. Tapi tetap dalam lingkungan istana. Dalam lingkungan istana. Naga berfungsi sebagai penasehat atau ajuran raja. Cara bermain bidak naga ini sama halnya dengan bidak raja. Hanya boleh berjalan di dalam lingkungan istana atau 4 kota tersebut. Dan bergerak dengan satu langkah diagonal. Boleh naik, boleh mundur, boleh naik diagonal. Dan tetap dalam lingkungan persegi 4 istana tersebut. Gajah, cara bermain. Bidak ini pola bergeraknya yaitu 2 kotak secara diagonal. Contoh, 2 kotak ke kiri, itu ke depan, itu ke atas, di tengah, dan bidak gajah ini berjalan hanya di dalam halaman istana. Bidak ini hanya boleh berjalan di halaman istana. Tidak boleh melewati batas sungai. Dan ada perbedaan yang cukup signifikan pada bidak gajah ini, yaitu bila ada satu bidak lain, baik kawan maupun lawan, yang menghalangi bidak ini satu kotak secara diagonal, maka bidak ini tidak bisa bergerak atau disebut langkah gajah terhalang. Contoh, posisi di sini. Jadi gajah ini tidak bisa ke sini karena terhalang satu kotak diagonal. Satu kotak diagonal, tapi gajah tetap bisa ke sini. Hello guys, ini catur Morkanakindo. Ini ada perbatasan atau dibilang sungai. Wilayah A, wilayah B, wilayah pasukan hitam, pasukan merah. Ya, nah sekarang saya mau menjelaskan tentang cara bermain daripada kuda. Kuda ini berfungsi sebagai berikut. Cara bermain. Bidak ini pola bermainnya seperti catur biasa, yaitu bergerak dengan langkah menyerupai huruf L. L, dari sini ke sini. Dari sini ke sini kuda. Dari sini ke sini. Tetapi ada perbedaan yang cukup mendasar, yaitu bidak kuda pada Morkanakindo ini tidak bisa bergerak bila ada satu bidak menghalangi di depannya atau disebut langkah kuda terhalang. Contoh, ini menghalangi di sini, maka kuda ini tidak bisa ke sini. Atau yang kuda sekarang ini tidak bisa ke sini karena terhalang. Langkahnya terhalang oleh gajah. Atau misalnya posisi kuda ada di sini. Jikalau ada pihak musuh yang di sini, berarti kuda ini tidak bisa ke sini. Tidak disebut contoh atau langkah kuda terhalang. Macan kumbang atau panther.
Cara bermain bidak ini pola bergerak sama persis dengan bidak benteng yang ada pada catur biasa, yaitu bergerak dan menangkap musuh dengan cara vertikal atau horizontal. Naik satu langkah, bisa secara horizontal, kemana dia suka. Makan pun secara dia suka, cara makannya. Itulah fungsi macan kumbang atau pangkar. Burung elang, eagle, berfungsi sebagai berikut. Cara bermain. Bidak ini paling istimewa di Morkan Yakindo karena tidak ada pada catur biasa. Bidak ini berjalan menyerupai macan kumbang atau benteng pada catur biasa, yaitu bergerak dengan langkah vertikal atau horizontal, bebas arah dia, kemanapun dia suka, bebas, maju, mundur, bisa. Tetapi menangkap musuh dengan cara melompat satu bidak lain, ilustrasinya seperti melontarkan tembakan meriam, satu langkah. Atau posisi di sini, makan, lompati satu di depan dia, makan dia seperti burung elang. Di sini lompat. Itulah contoh cara makan daripada eagle, si burung elang. Kalajengking, scorpion, berfungsi sebagai prajurit. Cara bermain. Bidak ini pola bermain adalah satu langkah ke depan. Dan ketika memasuki wilayah musuh, setelah dia menyeberangi sungai, bidak kalajengking atau prajurit ini boleh bergerak dengan cara horizontal ke kiri maupun ke kanan, dan cara menangkap musuh adalah sama dengan langkah dia berjalan.